lagi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin dari kelas Manajemen Reguler 2B semester 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau PPh mengenai 21. Langsung saja mengenai perpajakan pasal 21. Oke, yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan juga pembayaran lain dengan nama bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan perpajakan, jabatan jasa, dan kegiatan. Next. Untuk unsur PPh pasal 21 sendiri adalah yang pertama ada wajib pajak, yang kedua ada pemotongan pajak, yang ketiga adalah objek pajak, yang keempat adalah tarif pajak, dan yang selanjutnya adalah wajib pajak menurut PPh pasal 21. Oke, untuk wajib pajak yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua adalah pegawai lepas, adalah penerima pensiun, dan selanjutnya adalah penerima honorarium. Yang terakhir adalah penerima upah. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya yang di sini dimaksud bukan penerima pajak menurut pasal 21 adalah satu, pejabat perwakilan diplomatik konsul dari negara lain atau negara asing. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud menurut keputusan keuangan nomor 611/KMK-04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk selanjutnya adalah pemotongan PPh. Pemberi pekerjaan atau pribadi badan atau badan usaha milik terbaik atau induk maupun cabang. Yang kedua adalah bendaharawan pemerintah pusat ataupun daerah, instansi, departemen, KPRI, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah pemotongan dana pensiun, PT Tespen, Aspek, Jam Sostek, dan THT. Yang terakhir adalah BUMN atau BUMND. Selanjutnya adalah yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Yang bukan termasuk pemotong PPh menurut pasal 21/26 adalah satu, perwakilan diplomatik sebagai kedutaan besar negara sahabat. Kedua adalah badan organisasi internasional sebagai organisasi PBB. Nah, di sini kita akan membahas mengenai objek pajak menurut PPh pasal 21/6, di mana objek-objek pajak tersebut meliputi satu, penghasilan teratur, yang kedua adalah penghasilan tidak teratur, yang ketiga ada upah harian, mingguan, satuan, atau golongan. Untuk selanjutnya adalah premi asuransi yang dibayarkan pekerja, yang selanjutnya adalah uang tebusan pensiun, pesangon, dan THT. Untuk selanjutnya adalah honorarium dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh setiap pegawai. Yang terakhir adalah objek imbalan dengan nama bentuk apapun, dan yang terakhir adalah penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak kepada perusahaan atau kepada negara. Lanjut. Yang tidak termasuk dalam penghasilan itu adalah pembayaran oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah penerimaan dalam bentuk natura. Yang ketiga adalah iuran pensiun, THT, yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan atau dinas terkait. Selanjutnya adalah natura yang diberikan oleh pemerintah. Kenaikan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, berarti setiap pajak yang dikenakan oleh perusahaan sepenuhnya ditanggung perusahaan. Dalam hal ini berarti wajib pajak tidak membayarkan pajak itu secara mandiri. Untuk selanjutnya adalah pengaruh penghasilan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah biaya jabatan khusus atau pegawai tetap. Berarti yang dimaksud di sini adalah biaya jabatan khusus bagi yang adalah pegawai tetap. Yang pertama adalah tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak, berarti dipukul rata di sini antara yang memiliki jabatan ataupun staf mempunyai semuanya sama. Untuk selanjutnya adalah besarannya mulai dari 5% dari penghasilan bruto maksimum, yaitu Rp 1.296.000 setahun, atau lebih dari 108.000 per bulan. Next. Kedua adalah iuran pensiun dan THT. Iuran pensiun dan THT yang dibayarkan oleh pegawai
Untuk selanjutnya adalah yang dibayarkan oleh yayasan dana pensiun yang disuruh Menteri Keuangan, di mana di sini adalah jumlahnya tidak dibatasi oleh perusahaan ataupun negara. Next. Ketiga adalah biaya pensiun. Di sini khusus untuk penerimaan pensiun berkala atau bulanan, besarannya adalah 5% dari pensiun maksimum adalah Rp 432.000 setahun atau 36.000 per bulannya. Next. Untuk yang keempat adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang biasa dilangsungkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang adalah menurut keadaan wajib pajak tinggal dalam 1 Januari per 1 tahun, khususnya WPDN, di mana yang dikenakan pajak di sini adalah orang yang sudah menetap di suatu negara lebih dari 1 tahun berjalan, itu wajib dikenakan pajak. Terus selanjutnya keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus warga negara asing. Next. Besarnya PTKP. Untuk perhitungan besar PTKP, BP sendiri adalah meliputi status kawinnya, istri berpenghasilan atau tidak, tanggungan maksimal 3 orang, maksudnya adalah istri dan anak. Untuk PTKP ini sendiri, untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitungan PPh 21. PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan lebih dari minimum SPT tahunan, di mana besarannya WP sendiri adalah 2.880.000 per tahun. Status kawinnya adalah syarat 1.440 per tahun dan istri berpenghasilan maksimal 2.880 per tahun. Tunggakan maksimal 3 orang adalah 1.450.000 per tahun. Next. Untuk tarif pajak PPh pasal 21 sendiri, tarif pasal 17 mulai berlaku 1 Januari 2021 yaitu 5% penghasilan sama dengan 25 juta, 10% penghasilan 25 juta sampai 50 juta. Terus untuk besaran pajak di atas 50 juta sampai 100 juta ada 15%. Untuk nominalnya 100 juta sampai dengan 200 juta dan ke atas adalah maksimal 25% dari total penghasilannya. Untuk di atas 200 juta sendiri, untuk pajak yang dikenakan adalah 35% dari penghasilan dari 100 juta. Next. Untuk tarif pajak PPh pasal 21. Tarif pasal 17 berlaku dari 1 Januari 1995 sampai 2000 yaitu 10% penghasilan dari 25 juta, 15% penghasilan dari 25 sampai 50 juta, dan 30% penghasilan dari atas 50 juta. Next. Untuk tarif pasal dikenakan di atas, satu adalah penghasilan kerja pajak dari 1 pegawai tetap, kedua adalah penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap, yang keempat adalah pemegang calon pegawai, yang kelima adalah kegiatan multi marketing. Next. Untuk tarif pasal 17 dikenakan di atas adalah penghasilan bruto dari honorium beasiswa, uang saku, hadiah, penghargaan, dan komisi dan lain-lain. Untuk yang kedua, honorium Dewan Komisaris Pengawas tidak menangkap pegawai tetap. Yang ketiga adalah jasa produksi intensif, bonus yang diterima mantan pegawai. Yang keempat adalah penerimaan dana pensiun iuran pasti. Pembayaran lain adalah pemain musik, olahragawan, dan lain sebagainya. Next. Tarif 15% dikenakan atas tenaga ahli dengan nominal perhitungan 5% penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, dan juga konsultan notaris. Yang terakhir adalah penilaian aktuaris. Next. Tarif 5% di atas dikenakan adalah upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan juga upah borongan. Jika upah yang diterima di atas 24.000 sehari dan tidak lebih dari 245 sebulan, maka tidak dibayarkan secara bulanan. Next. Menghitung PKP WNI, satu bekerja sejak awal tahun Januari sampai dengan Desember, di mana penghasilan bruto per bulan dikurangi biaya yang dikenakan, penghasilan itu dikali 12 bulan. Terus dikurangi dengan PTKP, di mana hasilnya PTKP tersebut adalah
Menghitung penghasilan NATO tidak perlu disusun setahun. Menghitung PKP WNI. Berhenti bekerja karena pensiun. Yang pertama penghitungan sama dengan poin 2 tadi, berarti penjelasannya sama dengan poin yang sebelumnya. Oke, next. Menghitung PKP WNI. Yang pertama adalah berhenti karena meninggal dunia sebelum tahun pajak terakhir, misalnya Agustus. Penghasilan bruto per bulan, terus dikurangi biaya-biaya yang diperkenalkan, dihasilkan adalah penghasilan neto dikali 12, terus dikurangi dengan biaya PTKP. Hasilnya adalah PKP sama dengan sekian rupiah per bulan. Okay, next. Menghitung PKP warga negara asing yang tinggal lebih dari 183 hari di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang satu ada bekerja sejak awal tahun Desember sampai dengan Januari, atau dikatakan 12 bulan dari periode dia datang. Penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya-biaya dikenakan, ditemukan hasil adalah penghasilan neto, dimana dikali 12 terus dikurangi dengan PTKP, ditemukanlah hasil PKP yang selama ini dikenakan pajak. Selanjutnya, penghitungan PKP warga negara asing tinggal di Indonesia selama 83 hari. Pajak tidak setahun bekerja yang tadi yang awal adalah pajak bekerja 1 tahun penuh, yang di sini ada bekerja tidak sampai 1 tahun, bekerja tidak 1 tahun penuh, atau bisa dikatakan setengah semester. Yang pertama adalah penghasilan bruto per bulan dikurangi biaya-biaya yang dikenakan. Yang ketiga adalah penghasilan neto dikali 12 bulan dikurangi PTKP, ditemukan hasil PKP yang akan dikenakan. Penghitungan PKP warga negara yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari di Indonesia. Berhenti bekerja karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia. Penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya yang diperkenalkan, ditemukan hasil penghasilan neto kotor yang dikali 12 kali. Ditemukan terus dikurangi dengan nilai PTKP, ditemukanlah hasil PKP yang harus disetorkan. Terakhir adalah menghitung PPh warga negara, menghitung PPh pasal warga negara asing menurut pasal 21. Untuk warga negara yang di situ perlu dikatakan adalah untuk warga negara yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenalkan PPh pasal 26, tarifnya di mana indeks tarifnya adalah 20% dari penghasilan bruto tersebut. Mungkin itu adalah gambaran singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.